Bab 1. Pendahuluan. Komunisme adalah ideologi dan gerakan yang bersifat internasional. Ideologi ini lahir dari dasar historis materialisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara kita. Banyak orang telah membahas dan menulis tentang komunisme, namun belum banyak yang memperhatikan tingkah laku dan gerakannya, khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, setiap penganut komunisme adalah pembawa misi yang permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Misi ini dijabarkan dalam berbagai bentuk aksi, baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat, daerah, atau negara yang disebutkan sebagai tahap perjuangan. Karena organisasi komunis bersifat internasional, maka gerakannya pun bersifat internasional, serta dikendalikan secara internasional pula. Sesudah gagalnya pemberontakan 1926 dan 1927, organisasi komunis di Indonesia hancur dan bercerai-berai. Para tokoh dan kadernya tersebar menyelamatkan diri dari tangkapan pemerintah Hindia Belanda. Dengan hancurnya organisasi komunis ini, banyak orang berasumsi bahwa komunis telah lemah, tidak berbahaya dan akhirnya mati. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain. Kader-kader yang bercerai-berai itu melakukan pekerjaan ilegal. Tiap-tiap individu mengaku sebagai pembawa misi untuk meneruskan gerakannya, dengan dalil menghalalkan segala cara. Kebangkitan fasisme pada tahun 1935, menyebabkan terjadinya perubahan politik di Eropa. Menghadapi perubahan ini, pimpinan tertinggi komunis menghentikan permusuhannya dengan kapitalisme dan menyatakan perang terhadap fasisme. Perubahan sikap itu dilakukan pula oleh orang-orang komunis di Indonesia. Tanpa malu-malu mereka menerima bantuan dari pihak kapitalis yang ditandai dengan kerjasama Amir Syarifuddin van der Plas. Oleh karena setiap kader komunis adalah pembawa misi komunisme, maka mereka tidak pernah mengakui hasil perjuangan kelompok lain. Keberhasilan pemimpin nasionalis memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tidak pernah diakui oleh orang-orang komunis, bahkan mereka berusaha merongrongnya. Mereka menyatakan bahwa revolusi Agustus adalah revolusinya borjuis nasional. Akan tetapi, karena kaum komunis tidak dapat membantah kenyataan tersebut, maka mereka melakukan aksi-aksi politik yang dilaksanakan dari jalan bawah dan dari jalan atas. Sisa-sisa pemberontak golongan sayap kiri tahun 1926, PKI, organisasi lain yang berorientasi pada ajaran Marxisme dan Leninisme, adalah pelopor aksi dari jalan bawah. Aksi ini dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis gerakan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang. Di sini mereka mengobarkan semangat pertentangan kelas. Para pejabat pemerintah serta-merta dicap sebagai penindas, kaki tangan fasis, seperti 5 kasus perebutan kekuasaan daerah yaitu peristiwa Serang, peristiwa Tangerang, peristiwa 3 daerah, peristiwa Cirebon dan peristiwa Bojonegoro. Orang-orang komunis sebagai pembawa misi, berusaha merongrong revolusinya kaum borjuis dengan melakukan revolusi-revolusi lokal. Rakyat di beberapa daerah dihasut bahkan diintimidasi agar ikut melaksanakan revolusi komunis, yang pada hakikatnya merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan lokal dimaksudkan sebagai daerah yang dibebaskan untuk mengepung wilayah Republik Indonesia. Amir Syarifuddin adalah pelopor aksi dari jalan atas. Dengan membina kerjasama dengan golongan sosialis, ia berhasil mengubah kenip eksekutif menjadi kenip legislatif pada bulan Oktober tahun 1945. Dengan kenip legislatif kelompok komunis melakukan silent coup terhadap Soekarno-Hatta, sekalipun enggan, Soekarno-Hatta terpaksa menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok Sejahrir Amir. Lawan politik berikutnya adalah kelompok Tan Malaka. Pada tahun 1946,
kelompok ini berhasil disingkirkan dari arena politik akibat peristiwa kudeta tanggal 3 Juli tahun 1946. Hanya menghadapi angkatan perang, Amir Syarifuddin merasa kewalahan. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman yang semula dianggap sebagai anak bawang ternyata seorang politikus tangguh yang bersikap merendah. Angkatan perang sulit dipengaruhi dan ditaklukkan, sekalipun Amir Syarifuddin telah menciptakan pelbagai laskar tandingan. Orang-orang komunis sadar bahwa angkatan perang harus dibina secara sabar dan hati-hati. Lawan selanjutnya adalah kawan seiringnya, yakni kelompok sosialis. Kelompok ini ditinggalkan begitu saja, tanpa peduli dengan jasa Sejahrir. Sampai tahun 1948, Amir Syarifuddin berhasil mengkonsolidasi PKI dari jalan atas sampai ke tahap pembentukan Front Demokrasi Rakyat. FDR kemudian mengadakan oposisi secara parlementer terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk menjatuhkan Kabinet Hatta, Kabinet Presidentil, untuk diganti dengan kabinet parlementer, formaturnya dari sayap kiri Front Demokrasi Rakyat. Dalam rangka menumbangkan pemerintah Hatta, maka FDR mengobarkan suatu konfrontasi dengan pemerintah, khususnya di daerah Delanggu, yang merupakan daerah pabrik goni dan ladang kapas milik pemerintah, sehingga muncul peristiwa pemogokan di Delanggu pada tanggal 19 sampai 23 Juni tahun 1948. Sejak saat itu, masalah pemogokan menjadi masalah politik. Namun senjata mogok FDR tidak dapat menumbangkan Kabinet Hatta, bahkan Kabinet Hatta yang dikenal sebagai Kabinet Pisau Cukur, berhasil memotong pengaruh komunisme, dalam arti memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat. Dalam rangka menghadapi pengaruh Kabinet Hatta, maka FDR dan PKI membuat program baru yang dikenal konsep menginjak tingkat perjuangan militer baru. Di dalam konsep itu, strategi perjuangan yang digariskan direncanakan di dalam dua tahap, yakni tahap 1, yang menggunakan sarana-sarana parlementer dan apabila sarana parlementer tidak berhasil, maka FDR akan meningkat tahap kedua, ialah tahap non-parlementer. Ini dinyatakan dalam suatu ungkapan, kami akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah dan melanjutkan perjuangan kami di bawah kami sendiri, baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintah tersendiri. Untuk mempersiapkan perjuangan militer berjangka panjang, Madiun akan dijadikan basis gerilya yang paling kuat, sedangkan sebagai suatu usaha penyesatan strategi, untuk mengalihkan perhatian pemerintah, maka Surakarta Solo akan dijadikan Wild West, kancah perang terbuka dengan menempatkan pasukan kiri yang lebih kuat. Tahap aksi selanjutnya diserahkan kepada Musso, sang guru, yang baru pulang dari luar negeri. Dalam aksi-aksi dari jalan atas, orang-orang komunis seolah-olah mencapai kesepakatan untuk tidak menampakkan wajah aslinya. Mereka selalu nampak dengan wajah sosialis, wajah nasionalis bahkan Islam. Aksi dari jalan atas dan dari jalan bawah bermuara dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Dengan mengamati sejarah aksi-aksi PKI secara cermat, pastilah diperoleh pelajaran atau masukan tentang aksi-aksi tatkala PKI bergerak secara laten sebagai gerakan bawah tanah, sampai kepada aksi memperkuat diri dengan perebutan kekuasaan. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kewaspadaan nasional kita dari bahaya neokomunisme, yang pada era globalisasi mulai memperlihatkan kecenderungan itu. Bab 2. Masuknya komunisme ke Indonesia dan kegiatannya. 1. Munculnya ideologi komunis dan awal perkembangannya. Istilah komunisme berasal dari bahasa Latin, komunis artinya milik bersama. Istilah ini berakar dari pemikiran Karl Marx dan Lenin. Karl Marx pertama kali mengungkapkan pemikirannya mengenai ideologi komunis dalam sebuah pamflet yang ditulis bersama dengan Friedrich Engels pada tahun 1848. Pamflet tersebut berjudul The Communist Manifesto. Pemikiran mereka yang diungkapkan dalam pamflet tersebut berasal dari hasil pengamatannya terhadap situasi di Eropa Barat pada saat itu.
Pada saat itu di Eropa Barat sedang dalam situasi transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah pertumbuhan industrialisasi, dan di Eropa Barat juga sedang menjadi pusat ekonomi dunia, serta Inggris berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi, politik dan demokrasi politik liberal. Dalam perkembangannya komunisme terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran sosial demokrat, yang disebut juga sosialisme, dan aliran komunisme ajaran Marx dan Lenin. Yang pertama bertujuan untuk membentuk pemerintahan demokratis parlementer dengan pemilihan. Sedangkan yang kedua, komunisme Marx, yang menjadi dasar perjuangan Marx, Lenin, Stalin dan Mao Zedong ialah komunisme diktator proletar yang menolak sistem pemilihan demokratis parlementer. Apa yang mereka maksudkan diktator proletar ialah diktator yang mereka jalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani, guna mengikis habis unsur-unsur kapitalisme, dan ini diperlukan untuk menuju sosialisme. Komunisme lebih dikenal di Rusia dengan nama Bolshevisme. Sebenarnya teori komunisme bukan baru muncul pada abad ke-19, tetapi sudah muncul pada abad ke-16, ketika bentuk kapitalisme mulai tumbuh. Pada tahun 1516, Thomas More menulis sebuah esai yang berjudul Utopia. Esai Thomas More tersebut kemudian diikuti oleh Tommaso Ciampanca pada tahun 1623, yang menulis Civitas Solis, City of the Sun. Francis Bacon pada tahun 1627 menulis New Atlantis, dan James Harrington pada tahun 1658 yang menulis The Ocean. Pemikiran-pemikiran komunisme tetap hadir pada masa-masa setelah itu sampai munculnya tulisan Marx dan Engels. Pemikiran Marx dan Engels tersebut dikenal dengan Marxisme. Istilah ini dipakai karena Karl Marx memberikan sumbangan pemikiran yang lebih penting dibandingkan dengan Engels. Prinsip dasar dari Marxisme adalah pertama, teori materialisme historis. Menurut Marxisme hanya persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan materi yang real beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut yang mampu menyebabkan berbagai perubahan dalam pemikiran dan ide-ide. Kedua, teori materialisme dialektis. Teori mengenai perubahan sosial yang berdasarkan pada proses dialektis yang menekankan pada materi. Ketiga, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu kepada teori nilai lebih tenaga kerja, yakni nilai surplus. Berdasarkan teori ini keuntungan kapitalis diambil dari jumlah yang diproduksi di atas upah yang dibayarkan pada buruh. Keempat, menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar perjuangan kelas. Menurut Karl Marx perjuangan kelas akan melahirkan revolusi. Revolusi ini akan membawa kemenangan kelas pekerja atas kaum kapitalis. Setelah revolusi akan terjadi suatu periode transisi yang singkat yang dinamakan diktator proletar. Tahap ini ditandai oleh konsolidasi kekuasaan proletar melalui hilangnya kaum borjuis secara perlahan-lahan, dan masuknya mereka menjadi bagian dari kelas proletar. Pada tahap ini akan dipimpin oleh suatu kepemimpinan diktator proletar. Kemudian apabila masyarakat komunis tanpa kelas telah terbentuk, maka negara dan kepemimpinan diktator akan hilang dengan sendirinya. Dalam perkembangan selanjutnya, Lenin, seorang pengikut Marxisme dari Rusia, menginterpretasikan Marxisme tersebut. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme diantaranya yang terpenting adalah pertama, proses sejarah dapat dipercepat. Maksudnya adalah terbentuknya masyarakat komunis yang tanpa kelas dapat dipercepat. Hal ini berbeda dengan pandangan Marx, yang menurutnya terbentuknya masyarakat komunis bisa diibaratkan dengan jatuhnya buah yang matang dari pohon. Kalau buah sudah matang barulah bisa jatuh. Artinya revolusi akan meletus di suatu negara yang kapitalismenya telah maju, krisis atau revolusi pasti akan datang dengan sendirinya. Pokok ajaran Marx tentang revolusi adalah revolusi tidak harus dimulai dengan revolusi komunis melainkan dengan kemenangan komunis. Tetapi Lenin berkeyakinan bahwa, pertama, buah itu dapat dan harus direbut. Kedua, alat yang dapat mempercepat sejarah adalah Partai Komunis yang mewakili proletar, meskipun di antara anggotanya terdapat orang-orang yang bukan proletar.
Partai Komunis disebutnya sebagai vanguard atau pelopor kelas proletar. Oleh karena itu Partai Komunis harus terdiri dari segolongan kecil orang yang revolusioner dan sangat berdisiplin. Dalam hal ini Lenin mengatakan bahwa kualitas adalah jauh lebih penting daripada kuantitas. Ketiga, dalam suatu negara agraris kelas proletar harus bersekutu dengan kelas petani. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme itu dikenal dengan Leninisme. Perpaduan antara Marxisme dan Leninisme inilah yang dikenal sebagai komunisme sekarang ini. Komunisme seperti yang dikenal sekarang ini bisa diartikan dalam beberapa konteks. Dalam konteks ekonomi, komunisme diandaikan sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip hak milik umum atas semua alat-alat produksi, penghapusan total, atau paling tidak pembatasan hak-hak milik yang bersifat perorangan atau pribadi, dan persamaan dalam hal distribusi barang dan jasa untuk keperluan hidup. Komunisme dalam hal ini secara teoritis bisa diwujudkan dalam pemerintahan demokratis maupun diktatorial. Dalam konteks politik, komunisme dalam banyak hal diidentikan dengan model pemerintahan satu partai yang memerintah dengan cara-cara diktator. 2. Perkembangan organisasi komunis internasional hingga munculnya Komintern tahun 1919. Pihak komunis sesuai dengan cita-citanya untuk mengkomuniskan umat manusia telah berusaha membentuk organisasi internasional yang bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan komunis yang diperkirakan akan tumbuh di setiap negara di dunia ini. Dalam rangka mengkomuniskan seluruh umat manusia inilah, maka didirikanlah Internasionale yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Komintern, seperti yang kita kenal sekarang ini, yang akan kita bahas berikut ini. A. Internasionale 1 di London pada tahun 1864. Untuk membeda-bedakan dengan gerakan-gerakan sosialisme lainnya, Karl Marx mengatakan bahwa ajarannya merupakan sosialisme ilmiah. Karena semakin banyaknya gerakan-gerakan sosialisme Eropa, maka diadakan Kongres Internasional 1 tahun 1864, nama sebenarnya Workingsman Association. Sumber ilham daripada dibentuknya Internasionale 1, ialah hasil pemikiran Marx dan Engels yang diwujudkan dalam bentuk manifesto komunis yang antara lain berbunyi, kaum komunis tak perlu menyembunyikan pendapat dan maksudnya, dengan terus terang mereka mengumumkan bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan merobohkan seluruh susunan masyarakat ini dengan kekerasan. Hendaknya golongan yang berkuasa gemetar di hadapan revolusi komunis. Kaum buruh yang miskin tidak akan kehilangan apa-apa kecuali belenggu mereka proletarier aller Lander Verenigd. Buruh sedunia bersatulah. Namun setelah Internasionale 1 tahun 1864, ternyata masih terdapat aliran-aliran sosialisme antara lain yang terbesar adalah Marx, Proudhon Francis, Bakunin, Buchanan Italia, dan Trade Union Inggris. Perbedaan aliran-aliran tersebut pada umumnya berkisar mengenai cara bertindak dalam mencapai tujuan. 1. Ada yang dengan cara diktator proletariat. 2. Ada yang dengan cara non-diktator proletariat, menguasai pemerintahan secara damai, perjuangan parlementer. Adanya perbedaan-perbedaan dalam mencapai tujuan di antara aliran-aliran sosialisme tersebut, maka pada Kongres tahun 1876 di Philadelphia Internasionale 1 dibubarkan. B. Internasionale 2 tahun 1887. Organisasi Komunis Internasional 2 di Paris tahun 1887 dengan nama Sosial Demokrat. Pada waktu itu, pada umumnya mereka mengikuti ajaran Marx. Internasionale 2 ini bersifat tidak terpusat. Dengan kata lain ada kerjasama internasional, tetapi tidak ada suatu pimpinan pusat yang mendekte. Dengan diselenggarakan Kongres Internasional 2 timbul aliran Berentein. Menurut aliran Berentein untuk memperbaiki nasib buruh atau merubah keadaan tidak perlu dengan pertentangan kelas 100%, karena nyatanya keadaan buruh akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 berlainan. Ajaran Berentein lebih mendekati realitas dan tidak dogmatis terhadap ajaran Marx. Pada tahun 1912 diadakan kongres di Basel untuk mencegah Perang Dunia I.
Kalau perang tidak dapat dihindarkan lagi, maka supaya diadakan perlawanan dengan cara merombak susunan masyarakat di negeri masing-masing. Pendek kata, jika terjadi perang, maka kaum sosialis demokrat harus mengadakan pemberontakan, mengadakan revolusi di negara masing-masing agar kemenangan dapat dicapai oleh kaum komunis. Pada waktu Perang Dunia I meletus, kaum buruh yang dipimpin oleh kaum sosialis demokrat ternyata tidak mengadakan pemberontakan melainkan membela negaranya masing-masing, karena pertimbangan kepentingan nasionalnya. Pemberontakan hanya terjadi di Rusia dan beberapa tempat di Jerman. Yang menonjol di sini ialah bahwa dalam keadaan perang dengan negara lain, kepentingan hidup bangsa sendirilah yang diutamakan. C. Internasionale 3, Komintern 1919. Kegiatan komunis semakin menguat sejak awal abad 19, terutama di Eropa. Keadaan masyarakat Eropa menurut Charles Dickens sangat menyedihkan. Kaum wanita bekerja keras menarik tambang-tambang kapal sepanjang pinggiran kapal. Perempuan dan anak-anak menarik pedati yang penuh beban di pertambangan batu bara. Banyak anak-anak di bawah umur harus bekerja 12-15 jam sehari. Keadaan sosial dan kehidupan perekonomian yang semacam ini bagaimanapun juga telah memberikan peluang bagi pertumbuhan ajaran Marxisme ketika itu. Pada tahun 1917, Revolusi Oktober meletus di Rusia. Dalam revolusi itu kaum Bolshevik telah berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar, dianggap sebagai kemenangan besar kaum Marxis-Leninis di seluruh dunia. Dengan berhasilnya perebutan kekuasaan di Rusia itu, kaum komunis bertambah yakin akan seluruh teori Marx mengenai kemasyarakatan. Kemudian tidak mengherankan kalau gerakan komunis di seluruh dunia telah memilih Moskow sebagai pusat kegiatannya. Karena itu didirikanlah Internasionale 3 atau sering disebut Komintern pada tahun 1919, yang berkedudukan di Moskow. Timbulnya Kongres Internasionale 3 karena adanya perpecahan dalam kalangan sosial demokrat yang tidak mentaati Kongres Basel untuk mencegah Perang Dunia Pertama. Menurut Internasionale 3, masyarakat sosial tak mungkin terwujud dengan jalan parlementer melainkan dengan jalan perebutan kekuasaan dengan sistem diktator proletariat. Menjelang meletusnya Perang Dunia II, Rusia merupakan pimpinan tertinggi kegiatan komunis internasional, yang langsung menentukan setiap usaha perjuangan kaum Marxis di berbagai negara. Meskipun gerakan Marxis itu telah diorganisir dalam bentuk Internasionale 3 atau Komintern, namun di banyak negara gerakan komunis masih bersifat gerakan di bawah tanah. Komintern ketika itu lebih banyak memberikan petunjuknya dalam usaha penyerbuan komunisme secara ilegal. Taktik dan strategi komunis yang sedemikian itu pada dasarnya merupakan salah satu cara karena pihak komunis belum mendapat simpati yang meyakinkan dari rakyat suatu negara. Karena itu cukup difahami kalau Komintern secara kamuflase tidak segan-segan telah memberikan dukungannya kepada setiap gerakan revolusi yang meletus di berbagai negara, walaupun sebenarnya gerakan revolusi itu tidak ada sangkut pautnya dengan garis perjuangan komunis. Antara tahun 1918 dan 1927, timbullah gerakan revolusi di Finlandia, Austria, Jerman, Hongaria, Korea, Turki, Bulgaria, Maroko dan Syria. Perjuangan tersebut telah didukung sepenuhnya oleh Komintern dalam rangka mencari simpati rakyat yang baru mengadakan revolusi. Di lain pihak organisasi Komintern langsung telah memberikan bantuannya terhadap gerakan kebangsaan yang tumbuh di berbagai negara yang masih berstatus negeri jajahan. Sebelum meletusnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa tertentu banyak memiliki jajahannya di Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selain itu di wilayah belahan benua itu sendiri ada pula negara-negara tertentu yang secara khusus menguasai negara tetangganya. Suburnya dunia koloni pada waktu itu sedikit banyak telah memberikan angin baik bagi pertumbuhan dan perkembangan komunisme. Jadi tidak mengherankan kalau kegiatan Komintern menjelang Perang Dunia II, terutama diarahkan ke negara-negara yang masih terjajah. Dengan berbagai macam cara telah memasukkan pengaruhnya ke daerah-daerah jajahan dan negara-negara yang mulai menganut demokrasi liberal.
Keuntungan bagi komunis di kedua daerah tersebut ialah di negara-negara terjajah, ideologi ini dapat dijadikan alat pembakar semangat rakyat-rakyat yang sedang berusaha merebut kemerdekaannya. Sedang di negara-negara yang sudah menganut liberalisme, faham ini dapat saja hidup meskipun tidak begitu banyak pengikutnya. Agen-agen Komintern dengan membawa ajaran Marxisme-Leninisme dengan segala tata cara perjuangannya telah memasuki wilayah Asia Tenggara antara lain Burma, Indochina, Malaya, Indonesia, dan Filipina. Sementara itu gembong-gembong komunis internasional telah pula memasuki wilayah Tiongkok, India, negara-negara Arab dan Afrika. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara legal ataupun ilegal. 3. Aliran-aliran komunisme sesudah Kongres Komintern I pada tahun 1864, komunisme Marxisme terbagi menjadi 4 golongan atau versi yang merupakan perkembangan sekte-sekte dalam komunisme, yakni A. Komunisme versi Moskow. Komunisme versi Moskow menitik beratkan pada kepentingan Komintern sesuai hasil Kongres Internasional 3 tahun 1919. Kepentingan internasional harus di atas kepentingan nasional. Moskow tetap ingin mempertahankan kepemimpinannya dalam dunia komunisme Marxisme, karena menganggap dirinya adalah sebagai sumber dan pendidik komunisme Marxisme. Oleh karenanya menganggap RRC, Yugoslavia dan Kuba melakukan penyelewengan dan membahayakan atas kepemimpinannya dalam dunia komunisme Marxisme. Negara-negara Eropa Timur yang menyatakan dirinya tunduk pada Imperium Moskow antara lain Polandia, Hongaria, Cekoslovakia dan Bulgaria. B. Komunisme versi Yugoslavia. Komunisme Marxisme versi Yugoslavia, di bawah pimpinan Tito tidak mengikuti garis politik Soviet dan keluar dari Komintern. Yugoslavia dalam sistem sosialnya mengikuti negara Soviet, tetapi secara politik menyatakan dirinya netral. Oleh karenanya ajaran Tito menamakan suatu bentuk komunisme, Marxisme, Leninisme, yang menempatkan kepentingan nasional, terutama ekonomi dan politik, di atas kepentingan internasional, yaitu gerakan komunis yang dipimpin dan tunduk pada Soviet. Kedalam, Yugoslavia diatur atas dasar komunisme, Marxisme, Leninisme, sedangkan keluar ditempuh jalan non-blok, ajaran-ajarannya disebut komunisme, Marxisme, Leninisme, Titoisme. C. Komunisme versi Kuba. Komunisme, Marxisme versi Kuba, di bawah pimpinan Fidel Castro atas dasar pengalaman-pengalamannya yang pahit atas tindakan, janji-janji Soviet dan RRC, maka tidak mengikuti garis politik Soviet dan keluar dari Komintern. Komunisme Kuba dalam sistem sosialnya diatur berdasarkan pola-pola komunisme, Marxisme, Leninisme di Amerika Latin. Kuba berusaha untuk memegang kepemimpinan dalam dunia komunisme di Amerika Latin. Ajaran-ajarannya dinamakan komunisme, Leninisme, Fidel Castrisme. D. Marxisme, komunisme versi RRC. Pola perkembangan gerakan komunis di RRC berdasarkan atas strategi Mao Zedong yang dikembangkan berdasarkan kondisi khas RRC. Sejak berdirinya RRC pada tahun 1949, Cina diperintah atas dasar konsep komunisme, Marxisme, Leninisme. Demokrasi rakyat pada hakikatnya adalah diktatorisme proletariat. Demokrasi rakyat pada hakikatnya adalah diktator rakyat yang didasarkan pada kekuatan 4 unsur, yaitu tani, buruh, borjuis cilik dan borjuis nasional di bawah pimpinan Partai Komunis. Ciri khas daripada strategi dan taktis gerakan komunis Cina adalah bersumber pada gerakan kaum buruh seperti Rusia. Gerakan komunis RRC tidak saja dilakukan di dalam negerinya, tetapi juga dilancarkan ekspansi di luar negeri dari Asia sampai Afrika. Campur tangan RRC di dalam segala konflik di negara-negara terutama Asia didasarkan atas pola komunisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme yang tidak mengenal jalan damai dengan berbagai macam sekte dalam tubuh komunis. RRC berusaha untuk menggantikan kedudukan kepemimpinan Soviet dalam dunia komunisme, terutama di Asia, karena Soviet dianggap mengkhianati ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan disebut kaum revisionis.
Negara-negara yang sejalan dengan ajaran Mao Zedong yaitu harus melaksanakan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, secara tegas dan tidak mengenal damai dengan sekte-sekte komunis adalah negara-negara antara lain Rumania dan Albania. Harus dicatat, musuh revolusi Tiongkok banyak sekali dan kuat. Pada Mei tahun 1927, Stalin mengatakan bahwa musuh revolusi Tiongkok terlalu banyak, antara lain Chang Sulin, Chiang Kai-shek, borjuasi besar, kaum ningrat desa, tuan tanah, dan lain-lain. Sementara di luar ada kaum imperialis. Dalam analisis Mao, selain ada kaum imperialis yang kuat, juga ada kekuatan feodal yang besar, bahkan ada borjuasi besar yang bersekutu dengan kaum imperialis dan kekuatan feodal yang memusuhi rakyat. Dari situasi yang demikian, maka ia mengajukan serentetan masalah. Menghadapi musuh macam ini, sudah pasti cara dan bentuk revolusi yang utama tidak mungkin lewat jalan damai, melainkan bersenjata. Itu disebabkan karena musuh kita tidak memberi kemungkinan kepada rakyat untuk berkompromi secara damai, dan rakyat tidak punya hak dan kemerdekaan apapun dalam politik. Menurut Stalin, revolusi bersenjata melawan kontrarevolusi bersenjata merupakan salah satu dari revolusi Tiongkok, dan sekaligus keunggulannya. Rumusannya begitu. Oleh sebab itu, pandangan yang meremehkan perjuangan bersenjata, meremehkan perang revolusioner, meremehkan perang gerilya, dan meremehkan pekerjaan militer, itu semua tidak benar. Menghadapi musuh macam ini, akan muncul masalah tentang daerah basis revolusioner. Di satu pihak kaum imperialis yang kuat dengan sekutunya yang reaksioner di Tiongkok, menguasai kota-kota penting dalam waktu yang lama. Sementara di pihak lain barisan revolusioner tidak ingin berkompromi dengan kaum imperialis beserta kroni-kroninya, malah sebaliknya hendak mempertahankan perjuangannya. Komunisme versi totaliter demokrasi model Marxisme. Ajaran Karl Marx tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan oleh rekan-rekannya yang sefaham, antara lain Friedrich Engels tahun 1820 sampai tahun 1890, dan selanjutnya oleh Lenin, Stalin, Khrushchev dan lain-lain dikenal dengan nama Marxisme, Leninisme, dan ada juga yang menyebut dengan nama sosialisme kiri, atau demokrasi komunis, sehingga negara-negara yang menganut sistem politik tersebut dinamakan negara-negara komunis, yang kemudian adanya kata demokrasi dalam menyebut tipe sistem politik tersebut, merupakan kontradiksio interminis. Hal ini berarti suatu nama yang berlawanan dengan makna sesungguhnya. Meskipun kebanyakan orang mengecap bahwa faham Marxisme atau komunisme itu adalah sistem politik yang bersifat otoriter atau diktator, namun ada di antara negara-negara pendukungnya yang tegas-tegas mencantumkan kata demokrasi pada nama negaranya, misalnya negara Jerman Timur dengan nama Deutsche Demokratische Republik, yang berarti Republik Demokrasi Jerman. Demikian pula negara tersebut pada waktu rezim Pol Pot berkuasa di Kamboja, negara tersebut dinamakan Kampuchea Demokrasi. Padahal waktu itu, opini dunia menyatakan bahwa keadaan yang sebenarnya di negara Kamboja waktu rezim Pol Pot tersebut adalah jauh berlawanan dengan keadaan masyarakat yang demokratif. Di dalam masyarakat negara yang menganut faham demokrasi totaliter atau demokrasi sentralistik, ada beberapa hal yang merupakan faktor dalam penyelenggaraan sistem politik yang bersifat totaliter diktator tersebut. Adapun beberapa hal yang dimaksudkan itu adalah seperti di bawah ini, menganut asas kedaulatan negara agar dapat dilaksanakan kehidupan politik yang bersifat totaliter, otoriter dan diktator, maka diperlukan adanya doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sistem politik tersebut adalah pada negara. 2. Marxisme dijadikan ideologi negara. Ajaran Karl Marx menjadi dasar negara bagi negara-negara komunis, meskipun terjadi juga penafsiran-penafsiran yang berbeda sehingga ada kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan golongan pendukungnya dinamakan revisionis, sedangkan alirannya disebut revisionisme. 3. Ateis. Telah diketahui secara luas bahwa terdapat berbagai ajaran Marxisme yang secara terang-terangan tidak mengakui adanya Tuhan, menolak adanya Tuhan, anti-Tuhan bahkan ingin membersihkan agama. Feuerbach, Engels dan Lenin menyatakan,
hakikat Tuhan tidak lain adalah hakikat manusia. Atau lebih tepat hakikat manusia yang dipisahkan dari batas-batas manusia individual, menjadi nyata, jasmaniah. Diobjektifkan, artinya dipandang dan dipuja sebagai makhluk lain yang berbeda darinya. Oleh karena itu semua ciri hakikat Tuhan adalah ciri hakikat manusia itu sendiri. 4. Ajaran komunisme termasuk ladiniyah, yakni ateisme, sehingga ateisme membahayakan ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dalam bertuhan dan beragama diatur dalam pasal 29 ayat kurungan 1 dan kurungan 2 UUD 1945, salah satu sila Pancasila. Dengan alasan ateis ini saja negara Republik Indonesia cukup dasar hukumnya, tidak membolehkan atau tegasnya melarang faham komunisme dengan berbagai variasinya berkembang di negara Indonesia. Oleh karena itu, PKI merupakan organisasi politik yang ateisme yang perlu dilarang di tanah air kita. Karena agama menurut ideologi komunis dianggap sebagai candu terhadap masyarakat yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, maka eksistensi agama tidak diakui dan dijamin secara konstitusional, sehingga bagi warga masyarakatnya tidak mempunyai kebebasan untuk memilih serta memeluk sesuatu agama yang diyakini. Demikian pula bagi para pemeluk agama juga tidak mempunyai hak kebebasan untuk melakukan dakwah ajaran agama tertentu. Dalam keadaan ekstrimnya para pemeluk agama dan para penyiar agama dianggap merupakan musuh oleh penguasa negara yang menganut sistem politik komunisme yang bersifat ateistis itu. Oleh karena itu negara yang menganut faham demokrasi totaliter ciri-cirinya adalah 1. Tidak adanya kebebasan berserikat dan berkumpul. 2. Kurang adanya kebebasan mengeluarkan pendapat. 3. Media massa dikuasai oleh negara. 4. Kepentingan individu dinomorduakan. 5. Hak dan hukum yang bersifat pribadi kurang mendapatkan pengakuan. 6. Campur tangan negara di semua aspek kehidupan masyarakat. 7. Melaksanakan prinsip keseragaman pola berpikir dan bertindak. 8. Penggunaan kekerasan dianggap cara yang sah, baik untuk mencapai masyarakat yang komunistik maupun untuk menyebarluaskan ajaran komunisme. Diperbolehkan juga dengan menggunakan cara kekerasan, meskipun inkonstitusional namun menurut pandangan golongan komunis adalah sah. Misalnya dengan jalan mengadakan coup d'etat. Ajaran komunisme mencakup 3 bidang, ideologi, partai dan gerakan revolusioner sedunia. Ideologi yang ateis, doktriner, internasional dan agresif sebagai organisasi perjuangan, dengan segala aktivitas-aktivitasnya baik legal maupun ilegal untuk mempertahankan dan meluaskan kekuasaan. Jadi dilihat dari segi motivasi, ajaran tersebut merupakan konsep dasar untuk mengubah ketatanegaraan pemerintahan dan masyarakat menurut model Marx. Gerakan internasional bermotivasi bahwa perjuangan komunisme harus terpusat dalam rangka saling mendukung perjuangan komunisme di negara lain. Sedangkan partai, harus digembleng untuk menumbuhkan motivasi, semangat konspiratif, keanggotaan selektif, berdisiplin, berbentuk semi-militer, perjuangan legal dan ilegal, dilengkapi taktik yang revolusioner dan strategi politik. Partai juga berfungsi sebagai suatu organisasi untuk merebut, mempertahankan dan meluaskan kekuasaan. Sikap yang demikian itu yang ditransformasikan kepada semua negara-negara komunis di seluruh dunia termasuk ke Indonesia. 4. Lahirnya Partai Komunis Indonesia dan awal perkembangannya. Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snevliet. Ia adalah bekas Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri Belanda. Mula-mula ia bekerja di Surabaya sebagai staf redaksi Warta Perdagangan Surabajasche Handelsblad milik Sindikat Perusahaan-Perusahaan Gula Jawa Timur. Tidak lama kemudian ia pindah ke Semarang bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang. Kota Semarang pada saat itu menjadi pusat organisasi buruh kereta api Vereniging van Spoor en Tramweg Personil, VSTP, Serikat Personil Kereta Api dan Tram, yang telah berdiri sejak tahun 1908.
Pada tahun 1914 VSTP memerlukan propagandis untuk menyebarluaskan paham yang dianut oleh organisasi buruh itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Snefliet. Ia diangkat sebagai propagandis bayaran. Lewat jalan ini Snefliet berkenalan dengan massa buruh dan menyebarluaskan ideologi pertentangan kelas. Pada bulan Juli tahun 1914 itu Snefliet bersama dengan P. Bergma, J. A. Brandsteder, H. W. Dekker, sekretaris VSTP, mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal, Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV, atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV menerbitkan surat kabar Het Vrije Woord, Suara Kebebasan. Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober tahun 1915. Melalui surat kabar ini Snefliet dan kawan-kawannya melakukan propaganda untuk menyebarkan Marxisme. Oleh karena anggota ISDV terbatas dari kalangan orang-orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Usaha ISDV untuk mendekati rakyat juga gagal, karena ISDV tidak didukung oleh rakyat. Dengan menggunakan organisasi buruh di Semarang, ISDV mendekati Sarekat Islam yang dipimpin oleh Umar Said Cokroaminoto. SI adalah organisasi politik yang berdasarkan nasional Islam, yang berwatak anti-kolonialisme dan kapitalisme asing. Watak dan aktivitas Sarekat Islam ini rupanya diamati secara cermat oleh Snefliet dan kawan-kawannya. Mereka bermaksud mengeksploitasi sentimen anti-kolonialisme dan kapitalisme asing dari para pengikut SI. Sesudah terjadinya revolusi di Rusia pada tahun 1917, watak gerakan ISDV semakin radikal dan tegas-tegas menjadi komunis. Pemimpin-pemimpin ISDV mendekati dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam Semarang yang juga menjadi anggota VSTP dengan ide-ide revolusioner model Rusia. Di samping itu pimpinan ISDV mengadakan propaganda di lingkungan Angkatan Perang. Snefliet mempengaruhi Serdadu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Brandsteder mendekati Serdadu Angkatan Laut, pegawai negeri didekati oleh Bars dan Van Buring. Snefliet melakukan berbagai aktivitas, ceramah-ceramah, kursus-kursus politik. Atas hasutannya, berhasil dibentuk Raad van Matrozen en Mariniers, Dewan Kelasi dan Marinir, suatu organisasi di lingkungan anggota militer yang berhaluan radikal revolusioner. Aktivitas Snefliet ini dibantu sepenuhnya oleh Brandsteder yang menjadi kepala dari Surabajasce Meringgebouw, Balai Angkatan Laut Surabaya, dan redaktur koran Soldaten en Maurozenkran, koran Serdadu dan Kelasi. Rata-rata isi koran ini adalah ide-ide komunisme yang revolusioner dan ide-ide perjuangan kelas. Berbagai pamflet juga diterbitkan dengan tujuan untuk melemahkan kepercayaan bawahan kepada atasannya dalam tubuh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas. Pada bulan Desember tahun 1918, Snefliet diusir dari Hindia Belanda karena aktivitasnya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Menyusul kemudian Brandsteder pada bulan September tahun 1919. Sekalipun Snefliet dan Brandsteder telah meninggalkan Hindia Belanda, namun mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di lingkungan Angkatan Laut Surabaya. Setidak-tidaknya telah terbentuk organisasi yang berhaluan komunis. Di lingkungan Sarekat Islam, ISDV berhasil mempengaruhi pimpinan SI Semarang, Semaun dan Darsono yang juga adalah anggota VSTP. Setelah berhasil memperoleh pancangan kaki, pada tanggal 23 Mei tahun 1920, di Gedung Sarekat Islam Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indi, yakni PKI. Semaun dipilih sebagai ketuanya dan Darsono sebagai wakil. Beberapa tokoh ISDV yang orang Belanda diangkat sebagai pendamping, antara lain Bergma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara dan Abars sebagai anggota. Media massa Partai Komunis Indonesia ditetapkan secara rakyat. Sekalipun Semaun dan Darsono telah menjadi pemimpin PKI, namun mereka tetap menjadi ketua Sarekat Islam Semarang,
yang juga memimpin media massa SI, Sinar Hindia. Aktivitas SI Semarang dan PKI berjalan berdampingan. SI Semarang mendirikan sekolah-sekolah SI, namun kepada murid-muridnya diajarkan lagu internasionale, lagu komunis. Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan SI. Aktivitas SI yang ditumpangi oleh PKI ini pada mulanya masih diperbolehkan oleh Sentral Sarekat Islam, CSI, karena menurut anggaran dasar CSI, seseorang anggota SI diperbolehkan menjadi anggota organisasi lain. Dengan kata lain, SI tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Adanya sistem keanggotaan rangkap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI untuk memecah belah SI dari dalam. Memecah belah organisasi dari dalam organisasi itu sendiri, dalam dunia komunis disebut taktik aksi di dalam atau blok di dalam. Blok di dalam dilaksanakan dengan cara menginfiltrasikan kader atau anggota komunis untuk menjadi salah satu anggota organisasi yang menjadi sasarannya. Selanjutnya mereka berusaha mempengaruhi atau memecah belah organisasi itu. Taktik blok di dalam, pertama kali dipraktekkan oleh PKI terhadap Sarekat Islam, yang pada saat itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat. Sementara itu persaingan antara SI dan PKI yang dibentuk pada 1920, semakin bertambah sengit, khususnya berebut pengaruh di kalangan organisasi buruh. Pada bulan Desember tahun 1919, atas inisiatif tokoh-tokoh Sarekat Islam dibentuk Federasi Organisasi Buruh yang bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh, PPKB, yang diketuai oleh Semaun pemimpin SI Semarang dan Ketua VSTP, Suryo Pranoto sebagai Wakil Ketua dan Agus Salim sebagai Sekretaris. PPKB merupakan suatu federasi dari 22 organisasi buruh dengan 27.000 anggota. Aktivitas organisasi ini terutama memperjuangkan kepentingan kaum buruh dengan melakukan pelbagai pemogokan karena peraturan perburuhan kolonial yang buruk. Dalam Kongres 2, Juni tahun 1921, Sarekat-sarekat sekerja PPKB di Yogyakarta terjadi perpecahan. Semaun dan Bergsma bersama 14 sarekat sekerja memisahkan diri dan membentuk Revolusioner Sosialistise Vakcentrale, yang dipelopori oleh VSTP pada bulan Juni tahun 1921. Dalam persaingan ini Surjo Pranoto dan Agus Salim berhasil menyelamatkan sebagian organisasi buruh dari pengaruh komunis. Sejak perpecahan itu, corak gerakan buruh komunis semakin radikal. Pada bulan April hingga Mei tahun 1923, VSTP melakukan pemogokan besar. Akibatnya pengawasan pemerintahan Hindia Belanda terhadap gerakan kaum buruh diperketat. Pemimpin pemogokan ditangkapi, sehingga pemogokan tidak berhasil mencapai tuntutannya, yaitu perbaikan gaji dan jam kerja. Untuk menghindari pengawasan yang ketat dari pemerintah, organisasi-organisasi buruh komunis menerapkan sistem organisasi inti dan sel, yang terdiri atas 5-10 orang. Organisasi ini bersifat tertutup dan bergerak laksana bola salju, makin lama makin membesar. Sementara itu, para pengikut SI yang dengan terang-terangan telah menjadi PKI, mulai melancarkan kritik keras terhadap SI. Semaun Ketua PKI, yang juga Ketua SI Cabang Semarang, dalam pidatonya di dalam Kongres PKI bulan Desember tahun 1920 menuduh SI membela kepentingan kapital pribumi, karena SI didirikan oleh para saudagar dan kaum industri, bukan oleh rakyat. Berbagai kritik tajam dilontarkan terhadap SI dimaksudkan untuk mengurangi simpati rakyat terhadap SI. Bahkan Ketua CSI Umar Said Cokroaminoto dituduh telah menggunakan dana SI untuk kepentingan pribadi. Setelah tuduhan itu tidak terbukti, mereka pura-pura minta maaf. Jawaban SI terhadap berbagai kritik tersebut disampaikan dalam Kongres SI bulan Oktober tahun 1921 di Surabaya. Dalam kongres itu diputuskan bahwa SI harus melaksanakan disiplin partai. SI memberlakukan larangan keanggotaan rangkap. Seseorang harus memilih, tetap menjadi anggota SI atau memilih organisasi lain. Sebagai langkah pembersihan, anggota-anggota PKI dikeluarkan dari SI.
Keputusan Kongres ini sudah barang tentu merupakan pukulan keras terhadap PKI. Semaun melakukan kampanye menentang keputusan itu, mencoba bertahan sebagai anggota SI. Demikian pula Haji Misbah menuduh bahwa disiplin partai hanyalah memecah belah persatuan yang dilakukan oleh Cokro Aminoto. Akibat diberlakukannya tindakan disiplin partai, jumlah anggota SI merosot secara drastis. Adalah sebuah pengalaman pahit bagi SI sebagai sebuah organisasi pergerakan yang besar namun bersikap baik hati, memperkenankan anggotanya merangkap sebagai anggota organisasi lain, kemudian beraksi di dalam tubuhnya. Pada bulan Maret tahun 1923, PKI mengadakan Kongres Kilat di Bandung dan Sukabumi. Dalam kongres ini Darsono menganjurkan untuk membentuk SI tandingan di setiap cabang SI, dengan maksud untuk menarik anggota SI yang bersimpati pada komunis. SI tandingan diberi nama SI Merah, kemudian diubah menjadi Sarekat Rakyat, dengan status sebagai organisasi di bawah naungan PKI. Sistem organisasi PKI ditentukan dalam Kongres tanggal 7-10 Juni tahun 1924. Kongres ini merupakan propaganda besar-besaran komunisme. Di atas kursi pimpinan digantungkan potret-potret tokoh komunis, seperti Karl Marx, Lenin, Stalin, Snevliet, dan simbol palu arit. Pada pembukaan Kongres, Ali Arcam, ketua pengurus besar, menyatakan bahwa aliran kebangsaan dari kaum terpelajar tidak akan dapat tumbuh karena aliran itu tidak berdiri atas dasar ekonomi. Demikian pula pergerakan kebangsaan yang berdasarkan keagamaan tidak akan dapat hidup karena pergerakan itu hanya menjunjung kepentingan kaum modal bangsa Indonesia. Selanjutnya Darsono menyatakan bahwa revolusi yang diinginkan akan timbul bagaikan buah yang masak. Kongres SI Merah tanggal 7-10 Juni tahun 1924 ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain. A. Peraturan partai, yang berisi antara lain program perjuangan politik, membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan atas Soviet-Soviet, Soviet desa, Soviet pabrik, Soviet distrik. Program perjuangan harus dijalankan dengan disiplin yang kuat dari anggota. B. Diumumkan perubahan nama partai yang semula Perserikatan Komunis di Indi menjadi Partai Komunis Indonesia. C. Memindahkan markas besar PKI dari Semarang ke Batavia. D. Memilih pimpinan baru, Alimin, Muso, Ali Arcam, Sarjono, Winanta. Sekretaris, Budi Sucitro. Komisaris, Marsum. Organisasi wanita, Munasyah. C. Membentuk cabang-cabang di Padang, Semarang, Makassar dan Surabaya. Sementara itu aktivitas agitasi dan propaganda PKI semakin meningkat. Beberapa tokoh santri yang telah menjadi PKI dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda partai, seperti Haji Misbah dari Solo, Haji Datuk Batuah dari Sumatera Barat dan Haji Adnan dari Tegal. Haji Misbah menerbitkan majalah Islam Bergerak, sedangkan Haji Datuk Batuah menerbitkan surat kabar Jago. Jago artinya bangun dan pemandangan Islam. Isi surat kabar komunis yang berbaju Islam ini pada umumnya mengungkapkan analogi antara Islam dan komunis dengan bahasa yang sederhana. Kutipan tulisan Haji Muhammad Siraj yang dimuat dalam Islam Bergerak tanggal 10 Februari tahun 1923, disajikan di sini. Perkumpulan politik yang membela maksud kaum pekerja miskin itu sepenuhnya menyebutkan dirinya Partai Komunis. Agama kita Islam begitu juga harus membela kaum miskin dan memimpin keselamatan dunia akhirat. Dan sebab itu jika partai Islam itu juga menjadi partai komunis, itulah sudah selayaknya benar. Agitasi dan propaganda tidak semata-mata dilakukan dalam bentuk ceramah dan rapat-rapat terbuka, tetapi juga dalam diskusi-diskusi yang diadakan secara teratur. Haji Batuah membentuk klub diskusi internasional Debating Club. Ia bahkan mendatangi pondok-pondok pesantren untuk mempropagandakan kesejajaran ajaran Islam dengan komunisme. Selang 3 bulan sesudah Kongres Komintern 4, pada tanggal 27-28 September tahun 1924, pimpinan PKI mengadakan pertemuan. Mereka membahas berbagai kesulitan yang menimpa PKI.
Di desa-desa lahir kelompok radikal. Mereka adalah anggota Sarekat Rakyat. Bahkan mereka melakukan aksi teror yang merugikan. Banyak kader PKI yang ditangkap akibat aksi teror yang tidak terarah. PKI juga mengakui kesulitan keuangan akibat pengeluaran yang besar untuk membiayai propaganda, sedang pemasukan uang iuran sangat merosot. Pengawasan yang ketat oleh pemerintah menyulitkan aktivitas PKI. Situasi demikian mewarnai organisasi PKI pada 1924. Pada kesempatan ini, Ali Arcam tampil dengan kritik-kritiknya. Ia menginginkan aksi proletar murni sehingga dapat membantu mempersiapkan revolusi. Darsono minta waktu 3 bulan untuk membahas masalah tersebut. Pada tanggal 11-17 Desember tahun 1923, PKI mengadakan kongres di Kota Gede, Yogyakarta. Kongres dipimpin oleh Alimin. Pimpinan PKI menganjurkan suatu rencana untuk membubarkan Sarekat Rakyat demi aksi proletar murni. Kepada Kongres, Ali Arcam menyampaikan kritik sebagai berikut. A. Sarekat Rakyat sangat kecil nilai revolusionernya. Mereka masih berwatak borjuis kecil yang masih dihinggapi oleh kepentingan ekonomis. Mereka sering mengambil jalan pintas dengan cara melakukan teror. PKI yang menerima akibatnya, yakni kader-kader PKI ditangkapi oleh pemerintah Hindia Belanda. B. Aktivitas SR bukanlah pekerjaan ilegal PKI. C. PKI harus sadar bahwa cara pengorganisasian massa menyimpang dari doktrin komunisme. Semua partai komunis mengandalkan kekuatannya pada proletariat bukan pada petani. D. PKI harus mengubah cara kerja yang tidak benar dan memalukan itu, yang pernah dilakukan sepanjang tahun 1923. E. Partai harus bekerja dengan unsur pilihan, yang tidak mengenal takut resiko. Membina disiplin secara rahasia dan membentuk watak pemberontak. F. Partai harus bekerja pada gerakan buruh. Mengkonsentrasikan mogok tidak untuk kepentingan ekonomi, tetapi untuk mempersiapkan revolusi yang dipimpin oleh proletariat. G. Masa petani bukan kekuatan revolusi. Alimin berkeberatan atas kritik tersebut, dan menuduh Ali Arcam tidak becus mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar Marxisme dan menggunakannya dalam kondisi Indonesia. Lawan-lawan Ali Arcam minta kepada Semaun untuk melaporkan hasil-hasil Kongres Komintern 4. Kemudian Semaun menganjurkan agar PKI kembali ke garis Komintern di mana Partai Komunis dibentuk dan diorganisasikan berdasarkan basis tempat kerja, tidak atas basis teritorial. Karena prinsip tempat kerja ini hanya bisa berjalan pada daerah industri, maka PKI harus bisa mengorganisasikan dengan cara lain. Akhir dari perbedaan pendapat-pendapat dalam kongres ini adalah kompromi. Yang penting untuk dicatat dalam keputusan kongres ini adalah A. Sarekat Rakyat tidak dibubarkan, tetapi harus dibina, tanpa menambah jumlah anggota dan diberikan kursus. B. Perlu adanya kelompok inteligensia revolusioner. C. Mempersiapkan pemberontakan, dengan mengkonsentrasikan pada pekerjaan untuk merangsang gairah revolusioner rakyat dan gairah untuk memperoleh kekuasaan. D. Membentuk grup 10 orang di bawah pengawasan anggota PKI yang berpengalaman. Dalam waktu 4 tahun, Mei tahun 1920 hingga Desember tahun 1924, PKI berhasil memperluas pengaruhnya melalui cara legal dan ilegal, seperti taktik aksi di dalam, dan propaganda yang intensif. Propaganda PKI yang bertema pertentangan kelas mendapat lahan yang subur pada masyarakat kolonial yang bercirikan diskriminasi, sosial, ekonomi, politik, warna kulit. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah Hindia Belanda telah melakukan upaya pengawasan secara ketat, namun tidak berhasil membendung aktivitas PKI. PKI sebagai instrumen komunis internasional. Komintern Komunis Internasional adalah organisasi tertinggi bagi partai komunis di beberapa negara, dibentuk pada awal tahun 1919. Kongres pertama diselenggarakan pada bulan Maret tahun 1919. Pada kongres ini tidak disinggung masalah-masalah kolonial,
namun dihasilkan satu program perjuangan berskala internasional. Prinsip dasar dari Komintern adalah perang rakyat, diktator proletariat, pemerintahan Soviet dan aksi internasional. Program dilaksanakan dengan kekuatan dan agitasi secara legal dan ilegal di negara kolonial maupun setengah kolonial. Bagi Komintern, dunia komunis menghadapi dua front, yaitu di negara barat dengan perjuangan kelas yang bulat, sedang di negara-negara timur dengan dasar pergerakan pembebasan nasional. Dalam kongres ini Komintern menetapkan aturan dasar organisasi. Setiap partai komunis harus mencantumkan nama negara disusul dengan tulisan Seksi Komunis Internasional. Contoh, Partai Komunis Indonesia, Seksi Komunis Internasional. Organ tertinggi Komintern adalah Kongres Tahunan, yang wajib dihadiri oleh semua partai, seksi dan organisasi afiliasi. Di bawah Kongres adalah Komite Eksekutif yang biasa disebut Eksekutif Komite Komunis Internasional, EKI. EKI inilah yang mengendalikan Komintern dalam periode antar kongres. Komite Eksekutif bertugas memberikan petunjuk, perintah dan mengontrol aktivitas semua partai, seksi dan organisasi afiliasi. Dalam Komite Eksekutif terdapat beberapa seksi fungsional, seksi informal, seksi statistik, seksi agitasi dan propaganda, seksi organisasi, seksi untuk masalah-masalah timur. Di samping partai, Sarekat-sarekat buruh komunis merupakan seksi istimewa dalam Komintern, dengan jumlah wakil yang diputuskan oleh Komite Eksekutif. Organisasi-organisasi pemuda adalah anggota Organisasi Federasi Pemuda Internasional, dan organisasi wanita berada di bawah pengawasan Komite Eksekutif. Mengenai aksi-aksi ilegal, Partai Komunis diperkenankan melakukan aksi-aksi sekalipun melawan undang-undang. Komite Eksekutif wajib memberikan bantuan untuk persiapan pekerjaan ilegal dan mengontrol hasil atau pelaksanaannya. Kongres 2 Komintern diadakan di Moskow pada tanggal 17 Juli hingga tanggal 7 Agustus tahun 1920. Kongres pertama telah berhasil membahas masalah organisasi dan menerima dasar-dasar Komintern. Kongres 2 ini lebih menekankan pentingnya makna propaganda. Perhatian besar ditujukan pada upaya merevolusionerkan rakyat di negara-negara timur. Teori Marxisme harus dipelajari dengan sistematika Lenin. Partai Komunis harus mampu mengaitkan pekerjaan legal dengan pekerjaan ilegal. Pekerjaan organisasi adalah membentuk sel-sel komunis dengan berbagai bentuk dan cara. Orang komunis wajib mendukung gerakan revolusioner di negara-negara jajahan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang terencana. Pada Kongres 2 ini terjadi kemajuan, karena masalah-masalah kolonial dibahas secara khusus dalam sebuah komisi yang diberi nama Komisi Masalah-Masalah Nasional dan Kolonial. Komisi dipimpin oleh Lenin dan Snevliet sebagai sekretaris. Dalam komisi ini Snevliet mengucapkan pidato tentang pengalamannya di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda lahir pergerakan nasional bernama Sarekat Islam, sebuah organisasi massa yang berjuang melawan kapitalisme asing. Ia mengusulkan agar para kader komunis di negara jajahan mengadakan kerjasama dengan pergerakan nasional, karena gerakan nasionalis ini, sekalipun bersifat demokratis borjuis, namun didukung oleh massa yang luas yang terdiri dari petani. Ia menganjurkan agar kaum komunis bergabung dengan petani. Oleh karena itu petani perlu diorganisasi secara revolusioner dalam Soviet-Soviet. Kerjasama dengan kaum pergerakan nasional hanya bersifat sementara, dan orang-orang komunis bebas melakukan kegiatannya. Usul Snevliet ini didukung oleh Lenin dan menjadi tesis Lenin. Tesis ini mendapat tantangan dari tokoh Partai Komunis India M. N. Roy. Menurut Roy, golongan pergerakan nasional bisa menggunakan petani untuk melawan komunis. Kerjasama harus dibatasi dengan petani yang tidak bertanah saja. Akhirnya Komintern menyetujui usul Snevliet. Kerjasama komunis dengan pergerakan nasional yang dianggap borjuis dijadikan tesis Lenin. Karena jasanya ini Snevliet diangkat sebagai kepala Biro Komintern di Cina selama 1 tahun. Di Cina ia menerapkan tesisnya dengan melakukan taktik aksi di dalam terhadap Kuomintang.
Kongres 3 Komintern dibuka pada tanggal 22 Juni hingga tanggal 12 Juli tahun 1921, dihadiri oleh 98 utusan Partai Komunis Indonesia mengirim Darsono sebagai wakilnya. Dalam kongres ini antara lain dibahas suatu tesis tentang struktur, metode dan aksi partai-partai komunis. Tesis ini menyatakan bahwa semua partai komunis legal perlu mempersiapkan dan mengadakan gerakan rahasia sebagai senjata untuk perjuangan. Bagi setiap partai komunis ilegal terbuka kemungkinan bekerja secara legal untuk sesuatu tujuan, seperti berpartisipasi dalam dunia politik, organisasi atau melaksanakan masa revolusioner yang besar. Pekerjaan legal dan pekerjaan ilegal dilaksanakan dengan petunjuk dan bimbingan dari Partai Sentral. Kongres 4 Komintern berlangsung dari tanggal 5 November sampai tanggal 5 Desember tahun 1922. Dalam kongres ini, Tan Malaka menyatakan dukungan terhadap pan-Islamisme, karena gerakan itu pada hakikatnya adalah perjuangan melawan kapitalisme dan untuk kemerdekaan nasional. Tesis ini diterima oleh Kongres. Kongres 5 Komintern, Agustus tahun 1924, mengeluarkan pernyataan bahwa tugas Kongres adalah merumuskan secara konkret aplikasi kebijaksanaan nasional Komintern di beberapa negara, khususnya di negara-negara timur dan jajahan, di mana perjuangan kemerdekaan telah berkembang menjadi gerakan revolusioner. Pemecahan yang tepat dari masalah nasional akan membantu partai dalam mempengaruhi masa ke pihak kita. Di samping itu Kongres juga menekankan perlunya mengembangkan organisasi buruh dan membolsewikkan partai-partai komunis. Khusus mengenai masalah hubungan PKI dengan Sarekat Rakyat, ditentang oleh Manuilski yang merasa berkeberatan adanya hubungan ini. Menurut pendapatnya, SR dengan watak dan semangat borjuis kecilnya bisa merupakan wabah bagi partai. 6. Pemberontakan PKI 1926 hingga 1927. Sejak 1924, yaitu pada Kongres PKI di Kota Gede Yogyakarta, berlangsung alih kepemimpinan partai dari pasangan Alimin Musso kepada Ali Archam dan Sarjono. Hal ini terjadi karena pimpinan yang lebih senior tidak bersedia memimpin PKI. Berbagai aksi pemogokan yang dilancarkan atas komando partai mengalami kegagalan, sehingga pada tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan dan mempersempit ruang gerak para tokoh partai serta aktivitasnya. Pada tahun 1925, Darsono diusir keluar Indonesia, Ali Archam dibuang ke Digul, sedang Musso, Alimin dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri. Sarjono bersama-sama dengan para pemimpin PKI yang masih bebas, seperti Budi Sucitro, Sugono, Suprojo, Marko dan lainnya pada tanggal 25 Desember tahun 1925, mengadakan rapat di Prambanan untuk membahas situasi terakhir yang semakin mengancam keberadaan PKI. Rapat memutuskan mengadakan pemberontakan untuk menegakkan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan akan dimulai pada tanggal 18 Juni tahun 1926. Sekalipun pemerintah Hindia Belanda tidak mencium rencana tersebut, pada bulan Januari tahun 1926 pemerintah mencoba menangkap Musso, Budi Sucitro dan Sugono. Namun sebelum ditangkap, tokoh-tokoh PKI itu berhasil melarikan diri ke Singapura. Di Singapura telah berkumpul beberapa tokoh PKI lain, yaitu Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winanta. Alimin bersama tokoh-tokoh lain yang baru datang dari Indonesia, membicarakan keputusan Prambanan. Hasil pembicaraan itu tidak pernah dijelaskan. Mereka memutuskan mengutus Alimin menemui Tan Malaka di Manila. Pada bulan Februari tahun 1926, Tan Malaka sudah menyampaikan pendapatnya secara konkret menentang keputusan Prambanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni tahun 1926.